Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidun SPDI. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan melakukan praktik mengajar di SMP IT Abu Musa Al-Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sudah makan kan? Sudah. Karena untuk belajar itu mesti harus raga yang sehat, pemikiran yang cerdas, ya. Karena ilmu itu akan bersama hati orang-orang yang bersih dan semangat. Coba disiapkan dulu. Bersiap. Beri salam kepada Bu Guru. Biar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa dan dipimpin oleh kawan kita. Coba maju ke depan, berdoa. Kita berdoa bersama-sama yang serius, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Oke. Terima kasih atas pembawaan doanya. Semoga belajar kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebersihan kan? Ya. Alhamdulillah, memang bersih. Kemudian coba cek satu-satu dulu ya. Nama-namanya kita absen dulu. Al-Fajal Jihad. Ada orangnya? Nah, kemudian oke, baik. Insya Allah pada hari ini ya kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan Nabi yang ulul azmi. Ini yang materi kita hari ini. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran ya harus kita dapat hari ini ya. Apa tujuan yang pertama? Menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, ini tujuan pembelajaran. Nanti kita masing-masing akan bisa paham dan itu maksud menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kemudian menyebutkan nabi-nabi ulul azmi. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat utama Nabi ulul azmi. Kemudian meneladani sikap dan perilaku Nabi ulul azmi. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan kita paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan yang keempat poin tersebut. Coba kita mengulang atau merefleksikan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? Coba siapa yang bisa sebutkan nomor 1? Silakan. Nah, apa itu? Iman kepada Allah. Bagus. Ada lagi yang mau menyebutkan yang kedua? Siapa lagi? Nah, coba apa itu nomor 2? Iman kepada malaikat. Bagus. Terus yang ketiga?
Apa itu? Iman kepada Rasul 100. Yang ke 4, iman kepada kitab. Yang ke-5, iman kepada hari kiamat. Yang ke-6, kadang-kadang perhatikan secara seksama, ya. Oke, kita mulai. Besarkan ya. Dengar.
Ya. Nah, sekarang kita melihat dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membentuk kelompok, ya. Karena Nabi Ulul Azmi itu ada 5, insya Allah kita akan bagi dalam 5 kelompok, ya. Karena lebih banyak yang perempuannya 3 kelompok, kemudian laki-laki 2 kelompok. Nah, cara bagi kelompok ini yang perempuan dulu, hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai habis. Nanti yang menyebutkan angka 1 dia kumpul dengan angka 1 semua. Ingat ya? Ingat ya? Oke. Mulai. Coba dari sebelah kanan Bapak. Coba. Nah. 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Oke. Yang 1 kumpul dengan 1. Coba dulu, Bang. Yang 1 kumpul dengan 1, kemudian yang 2 kumpul dengan 2, baru kita susun mejanya. Oke. Coba hitung 1, 2, 1. Itu aja kita kelompok ya. 1, 2. Yang 1 kumpul sama 1. Udah. Berapa langkah kelompok? Ini angkat bangkunya, pindahkan kemari 1 biar dia. Coba kita sama dulu. Nah, bangun terus. Bangkunya diputar. Coba. Bangku diputar ke arah belakang. Kemudian yang ini bentar. Bang, terus. Bang. Ini bangku itu bawa kemari. Bangkunya jangan. Baru ini putar. Ini putar. Atau bawa kemari. Nah ini tarik ke sana dan diputar ke sana. Ini bawa ke sana, diputar. Sana terus. Ya, tuh. Oke. Yang laki-laki juga gede. Oke. Lima kelompok. Nanti kita buat ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan Bapak bagikan ini, ya. Ini akan kita buat kelompok, ada 5 kelompok. Satu ya, ingat ya, kelompok 1. Ini langsung kita bagi.
menjalin kerjasama yang baik, kalian harus menentukan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, tukang tulis, kemudian siapa nanti yang membacakan di depan. Ya. Nah, jadi buat di situ nanti nama-nama kelompok. 1 ketua. Siapa? 2 sekretaris. Siapa? 3 C. Buatlah poster yang memuat nama-nama Nabiul Ajmi. Kemudian tuliskan kisahnya sedikit. Ya. Kemudian tantangan yang dihadapinya, kemudian nilai keteladanan, kemudian solusi untuk masalah siswa berdasarkan nilai tersebut. Jadi yang perlu dibuat 1.1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, oke, sekarang dikerjakan. Yang harus dibuat di situ ada pertanyaan diskusi kelompok, ada A, B, dan C. Ya, yang mana kalian buat, terserah mana kalian diskusikan. Silakan. Ada 3 pilih kertas ini. Nah, ya, itu loh. Ini dari sini. Kalian suka yang mana? Yang A. Ya, A. Siapa nanti tadi ini yang dalam tantangannya? Pada setelah lagi nanti A ya. B bisa C. Mana yang kalian tahu sejarahnya ya? Sedikit aja. Ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ya. Dan terus. Buat aja satu. Yang mana? Pilih yang cerita Nabi Muhammad boleh kan? Nabiul Ajmi, siapa Nabi Muhammad kan? Kemudian tantangannya apa? Tantangannya dia orang tuanya sudah meninggal duluan, ya kan? Kemudian setelah dia 2 tahun ibunya meninggal, dia diasuh sama ibunya. Itu Nabi Ibrahim berani melawan kebatilan. Kepada Allah. Nabi Muhammad akhlak sempurna menyempurnakan. ada yang itu saja deh. Ada expandi Pak Cerbana Google. Mantap. Kurang ada. Oke. Mau siap? Oke, baik, Pak.
Dua, coba kamu pegang. Maju dan terus. Sudah, coba. Dengarkan kawannya presentasi. Tentang tantangan Nabi Nuh dan kisahnya. Dalamnya dakwahnya ditolak keras oleh kaumnya yang banyak menyembah berhala. Bahkan keluarganya sendiri, istrinya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kisahnya, Nabi Nuh berdakwah selama 500 tahun, tapi yang mengikuti ajaran Islamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan mukjizat berupa banjir besar untuk menghancurkan kaum yang kufur dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya, membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Jadi ini adalah pengertian Nabi dan Rasul. Nah, kemudian setelah kita tahu pengertian Nabi dan Rasul, sekarang coba Bapak tanya dulu sekali. Boleh kita sebutkan ya? Kita sama-sama aja ya. Mulai dari satu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, dari sekian Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib kita ketahui. Kemudian di antara 25 Nabi dan Rasul ada namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ini yang mempunyai kelebihan ya. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Ulul Azmi satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, jadi ini adalah Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Ada ciri keteladanan Nabi Ulul Azmi. Yang ada Nabi-Nabi Ulul Azmi itu ada ciri-ciri keteladanan Nabi Ulul Azmi ada 3 di sini ya. Yang pertama, memiliki ketangguhan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, contoh yang pertama tadi siapa? Nabi Nuh. Dia kesabarannya apa? Amin. Siapa? Oke. Nah. Coba angkat. Jawabannya apa? Lihat. Apa lagi yang mau tanya? Bagus dulu, saya lurus. Gimana modelnya?
Lagi. Itu satu belum tuh. Jawabnya tekan jawabnya enggak? Tekan aja lah. Udah. Cepat lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghafal nama-nama Nabi dengan baik? Mendengarkan musik sambil menghafal nama Nabi, menghafal dengan cara acak tanpa pengulangan, hanya membaca nama-nama Nabi tanpa metode, gunakan metode pengulangan dan kaitkan dengan cerita. Oke, diangkat. Pindai semua harus masuk. Iya. Bentar. P4 siapa yang punya P4? Belum terbaca. P2 belum scan. P20 dah. Muncul P25. P25. Mengaplikasikan pada diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada anak saudara dan kawan-kawan kita untuk meneladani kisah-kisah Nabi tersebut. Ya, nah, jadi insyaallah hari ini sudah selesai. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang masalah puasa-puasa sunnah. Jadi dengan terakhirnya pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah.